Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzi, NPM 1011940, mahasiswa STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama 3, yaitu Al-Manawi min Marifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradus subhat, sebagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang maradus syahwat. Al-fisku, atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimbang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimbang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah akan menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Hasr ayat 19. B. Al-kibru, atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. C. Az-zulmu, atau kezaliman. Mengenai sifat zalim ini, Allah Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa." Quran Surat As-Sajdah ayat 22. D. Al-kizbu, atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10. C. Katsratul ma'asi, atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Saya akan menjelaskan tentang maradu as-subhat. Al-jahlu, atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita." Quran Surat Al-An'am ayat 39. Al-irtiyad, atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Allah Ta'ala berfirman, "Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba, atau datang kepada mereka azab hari kiamat." Quran Surat Al-Hajj ayat 55. C. Al-inhiraf, atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Allah Ta'ala berfirman, "Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu.
Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang telah mereka diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. D. Al-Ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenal hal ini, karena kebodohan mereka itulah membuat mereka lalai atau lengah. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari mereka, itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Sekian penjelasan materi dari Al-Manawi min Marifatullah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.